Hai adik-adik, kembali lagi kita belajar matematika. Nah, pada video kali ini kita akan belajar tentang kesebangunan yang kedua. Ini adalah materi kelas 9 SMP. Nah, materi besar yang akan kita bahas, yang pertama adalah tentang kesebangunan untuk segitiga, yang kedua adalah kekongruenan segitiga, dan yang ketiga adalah perbandingan garis. Nah, untuk perbandingan garis ini sendiri terbagi menjadi dua bentuk. Yang pertama adalah untuk yang bentuknya yang segitiga, dan yang kedua adalah untuk yang bentuknya trapesium. Ya, cabang yang pertama yang akan kita bahas adalah kesebangunan segitiga. Dua buah segitiga dikatakan sebangun jika syarat yang pertama adalah dua pasang sudut yang bersesuaian harus sama besar, atau ketiga sisi yang bersesuaian harus memiliki perbandingan yang senilai. Nah, misalkan kita memiliki dua segitiga yang namanya ABC dan DEF. Untuk ABC, sudut A-nya 25 derajat, sudut B-nya 115 derajat, dan sudut C-nya belum diketahui. Sedangkan untuk segitiga DEF, sudut D adalah 115, sudut E adalah 40, dan sudut F belum diketahui. Nah, kalau kita melihat, ini baru ada satu pasang sudut yang sama besar, berarti kita harus mencari satu pasang lagi. Nah, kita cari saja berapa sudut yang C. Sudut C atau sudut BCA sama dengan 180 dikurangin 115 ditambah 25. Sama dengan 180 dikurangin 140 sama dengan 40 derajat. Berarti sudut C adalah 40 derajat. Nah, dari sini berarti sudah kita dapatkan dua pasang sudut yang bersesuaian yang sama besar, yaitu sudut B sama dengan sudut D dan sudut C sama dengan sudut E. Berarti kesimpulannya segitiga ABC sebangun dengan segitiga DEF. Kemudian tentukan perbandingan sisi yang bersesuaian. Nah, kita tinggal melihat saja sudutnya. AB itu sudutnya 25 115. Sedangkan pada segitiga DEF yang 25 115 adalah FD. Begitu. Berarti kita bisa menyimpulkan AB bersesuaian dengan FD atau DF. AB per DF sama dengan BC per DE sama dengan AC per FE. Materi selanjutnya adalah tentang kekongruenan segitiga. Nah, dua buah segitiga akan disebut kongruen itu apabila memenuhi syarat yang pertama, semua sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua, semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Ini artinya, dua buah segitiga akan disebut kongruen apabila dia memiliki ukuran yang sama persis. Perbedaannya hanya diputar atau dibalikan saja. Nah, untuk jenis-jenis syarat, itu ada beberapa syarat lagi. Yang pertama, ini untuk semua sisi yang bersesuaian sama panjang. Atau biasanya disebut sisi, atau bisa juga ditulis si. Nah, misalkan ada dua segitiga. Yang pertama namanya ABC, kemudian segitiga yang kedua namanya DEF. Nah, sisi AB sama dengan sisi DE, sisi BC sama dengan sisi EF, dan sisi AC sama dengan sisi DF. Nah, karena semua sisi yang bersesuaian ini sama panjang, maka kedua segitiga itu bisa disebut kongruen. Loh Pak, kan ini nggak ngebahas sudut. Nah, meskipun sudutnya ini tidak dibahas, dengan mengetahui ketiga sisinya yang sama panjang, itu akan bisa disebut dua segitiga ini kongruen, gitu. Nah, terus yang keduanya, ini untuk satu sudut yang diapit oleh dua sisi yang bersesuaian. Misalkan, ini sama juga ya, ABC segitiga yang pertama, kemudian segitiga yang kedua, DEF. Nah, sisi AB sama dengan sisi DE, kemudian sudut CAB sama dengan sudut DEF, dan sisi AC sama dengan sisi EF. Karena sudutnya diapit oleh dua sisi yang bersesuaian, maka penulisan sudutnya harus di tengah. Berarti syaratnya adalah sisi, sudut, sisi, atau si, su, si. Gitu ya. Nah, terus yang selanjutnya, ini untuk dua sudut dan satu
sisi. Nah, dua sudut dan satu sisi ini sudut, sisi, sudut. Berarti sisinya ada di tengah-tengah di antara dua sudut. Misalkan ini ada segitiga PQR dan segitiga STU. Nah, sudut RPQ sama dengan sudut STU, kemudian sisi PQ sama dengan sisi ST, dan sudut PQR sama dengan sudut TSU. Karena sisinya ada di tengah-tengah, maka penulisannya pun harus di tengah-tengah. Berarti sudut, sisi, sudut atau su. Nah, terus yang selanjutnya ini untuk syarat sisi, sisi, sudut. Misalkan nih, ini ada segitiga MNO, misalkan ya, sama PQR. Nah, NO sama dengan sisi PR. Sisi MN sama dengan sisi PQ, dan sudut OMN sama dengan sudut PQR. Nah, karena ini sisi, sisi, dan sudut, maka syaratnya adalah sisi-sisi sudut atau sisi su. Boleh juga ini syaratnya itu ditulis dari belakang. Sudut, sisi, sisi atau su, si. Yang mana yang ada di PG? Nah, itulah jawabannya. Nah, yang terakhir, Pak, kok sudut ini nggak dibahas? Karena untuk sudut yang bersesuaian antara dua segitiga, ini tidak bisa mewakili kedua segitiga itu kongruen. Karena yang satunya bisa lebih besar, yang satunya bisa lebih kecil. Meskipun sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Ya, kita masuk ke materi yang selanjutnya, yaitu tentang perbandingan garis. Nah, perbandingan garis ini, adik-adik ya, ini nanti dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertamanya itu bentuknya itu segitiga, dan yang kedua itu bentuknya trapesium. Nah, buat yang segitiga sendiri, ini dibagi menjadi dua lagi. Ada yang segitiganya sembarang, ada yang segitiganya khusus untuk bentuk segitiga siku. Kita masuk aja nih. Nah, untuk yang segitiga sembarang, ini misalkan kakak punya segitiga yang seperti ini, dan dengan ukurannya masing-masing. Nah, di dalam segitiga ini ternyata ada dua segitiga, yang satu kecil dan yang satunya yang besar ya, gitu. Nah, kalau yang kecil, yang A, E, C, nah itu yang kecil. Kalau yang besar, nah berarti dari ujung atas ke ujung bawah, berarti A tambah B. Kalau ujung atas ke yang bawah lagi, yang sebelah kanan itu C tambah D. Nah, kalau yang bawah itu berarti F. Nah, rumusnya gampang banget kok, adik-adik. Nah, yang kiri segitiga kecil per kiri segitiga besar sama dengan kanan segitiga kecil per kanan segitiga yang besar sama dengan bawah segitiga kecil per bawah segitiga yang besar. Berarti A per A tambah B sama dengan C per C tambah D sama dengan E per F, gitu ya. Nah, terus rumus yang kedua untuk segitiga yang ini kalau diketahui sisi kiri dan sisi kanannya saja. Ya, nah ini rumusnya A per B sama dengan C per D, gitu ya. Nah, untuk yang kedua ini tentang segitiga siku-siku. Ini siku-sikunya seperti ini ya, tapi saya balikin, ini seperti bentuk gunung yang siku-sikunya itu ada di atas. Nah, rumusnya seperti ini nih adik-adik. Nah, supaya gampang nih ngapal rumusnya, kita ibaratkan ini adalah sebuah gunung, gitu. Di bawah ini ada suatu desa yang namanya desa B, D, dan C. Nah, kalau camping kan berarti harus di puncak gunung. Nah, ada dua orang nih yang mau camping di puncak gunung. Nah, tapi kan gak mungkin selamanya di puncak gunung ya, harus pulang. Nah, ini ketika mereka camping ini berdua, terus ketika turun ke bawah, mereka harus berpencar. Gitu permainannya ya. Nah, berarti misalkan dari A, puncak gunung, mereka berdua nih turun ke desa B. Nah, dari desa B mereka berpencar, yang satu ke D, yang satu ke C. Sehingga rumusnya AB berdua, berarti AB kuadrat sama dengan BD dikali BC, gitu ya. Nah, gimana kalau dari A turun ke desa C? Berdua kan ya?
berarti AC kuadrat, dari sini mereka berpencar, DC atau CD kali CB, gitu ya. Berarti AC kuadrat sama dengan CD dikali CB. Gitu. Nah, terus yang terakhir mereka turun ke bawah ke desa D. AD kuadrat terus berpencar DC kali DB. Gitu ya. Berarti AD kuadrat sama dengan DC dikali DB. Gitu. Dan rumus yang terakhir itu untuk dua garis yang saling tegak lurus. Berarti AB tegak lurus dengan AC dan BC tegak lurus dengan AD. Berarti AB dikali AC sama dengan BC dikali AD. Gitu ya adik-adik ya. Sekarang untuk yang bentuk trapesium nih adik-adik. Nah, trapesiumnya bentuknya kayak gini. Ada yang sebelah kiri A sama B, ada yang atas C, yang bawah D, dan yang tengah E. Nah, biasanya di UN itu yang ditanyakan adalah berapa sih jarak yang ada di tengah itu. Berarti si E ya adik-adik ya. Nah, ini dekingnya gini nih adik-adik. E sama dengan gini, A atas, D bawah, dikalikan atas dikali bawah, A dikali D gitu ya. Sedangkan B yang bawah dikalikan sama yang atas, berarti dikali sama C gitu. Berarti E sama dengan A dikali D ditambah B dikali C dibagi sama A ditambah B. Gitu ya adik-adik ya. Kita masuk ke contoh soalnya. Ini adalah soal UN tahun 2016. Andi ingin mengetahui lebar sungai. Di seberang sungai terdapat sebuah pohon. Untuk itu, dia menancapkan tongkat pada posisi A, B, C, dan D dengan ukuran seperti pada gambar. Andi ingin mengukur lebar sungai dari tongkat D sampai pohon. Berapa lebar sungai tersebut? Nah, ini kita misalkan titik pohon ini adalah titik E, sehingga rumusnya adalah ED per EA sama dengan DC per AB. Kita misalkan ED-nya itu menjadi X, berarti X per X tambah 4 sama dengan 6 per 8. 6 per 8 ini kita sederhanakan menjadi 3 per 4. Kemudian kita kali silangkan saja. Berarti 4 dikali X itu 4X. Kemudian 3 dikali X adalah 3X. Ditambah 3 dikali 4 sama dengan 12. Kita pindahkan 3X ke ruas kiri. Sehingga 4X dikurangin 3X sama dengan 12. Dan X-nya adalah 12. Ya, kita masuk ke contoh soal yang selanjutnya. Jika panjang AB sama dengan 25, CD sama dengan 10, BC sama dengan 5, dan QC sama dengan 2. Nah, dari sini berarti kita bisa memasukkan angka-angkanya. 25 adalah AB, CD adalah 10, BC adalah 5, dari B ke C adalah 5, dan QC adalah 2. Karena B ke C adalah 5, maka BQ adalah 5 dikurangin 2, yaitu 3. Nah, rumusnya adalah PQ sama dengan QC dikali AB ditambah QB dikali CD per QC ditambah QB. Sama dengan 2 dikali 25 ditambah 3 dikali 10 per 2 ditambah 3. Sama dengan 50 ditambah 30 per 5. Sama dengan 80 per 5. Dan jawabannya adalah 16. Ya adik-adik, sekian video tentang kesebangunan yang kedua ini. Tadi kita sudah membahas tentang kesebangunan segitiga, kekongruenan segitiga, dan perbandingan garis. Sampai ketemu lagi di video pembahasan Ganesha Operation selanjutnya. Bye-bye.